Selamat siang Ibu Oda, selamat siang Pak Suhu, dan selamat siang kepada Bapak Ibu pengurus sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melakukan presentasi terhadap rancangan aktualisasi saya. Nah, sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Felix Chandra, unit kerja saya di Universitas Patimura Ambon. Untuk jabatan saya sendiri, saya adalah dosen. Untuk rancangan aktualisasi yang akan saya lakukan, saya akan melakukan pembuatan buku panduan anti plagiarisme pada jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura. Sebelum itu, saya akan membahas sedikit mengenai unit kerja saya. Universitas Patimura sendiri merupakan salah satu universitas negeri yang berada di Ambon, Maluku. Universitas ini berdiri pada 8 Agustus tahun 1962 dan dikenal dengan akronim UNPATI. Universitas Patimura sendiri memiliki visi, misi, serta nilai organisasi. Di Universitas Patimura Ambon sendiri terdapat 9 fakultas, dan salah satunya yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis sendiri memiliki visi dan juga misinya. Nah, di dalam fakultas ini terdapat dosen, dan di dalamnya memiliki tugas serta fungsinya. Tugas dan fungsi dosen yaitu melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi, bertindak objektif dan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan hukum dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika, dan memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Berdasarkan hasil wawancara, pengamatan, serta pengumpulan data, terdapat 3 isu yang ada pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura Ambon. Yang pertama, rendahnya minat dan motivasi dosen pada jurusan manajemen dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang S3. Yang kedua, tindakan plagiarisme yang masih marak pada penulisan proposal atau skripsi mahasiswa. Dan yang ketiga, belum optimalnya penggunaan media digital seperti Google Classroom ataupun WhatsApp sebagai media bimbingan proposal atau skripsi dan karya tulis mahasiswa. Karena ada 3 isu yang berbeda, maka untuk menetapkan isu, saya melakukan teknik analisis USG. Dan di dalamnya terdapat urgency, seriousness, dan growth sebagai bahan penilaian. Nah, dari analisis ini, maka terpilihlah isu utama, yaitu tindakan plagiarisme yang masih marak pada penulisan proposal atau skripsi mahasiswa karena menduduki peringkat teratas dalam jumlah nilai. Nah, untuk menentukan gagasan dari pemecahan isu tersebut, saya melakukan analisis Fishbone yang di dalamnya membahas penyebab terjadinya tindakan plagiarisme yang masih marak yang dilihat dari sisi material, method, machine, environment, serta measurement. Nah, dari analisis Fishbone ini, maka diperoleh gagasan pemecahan isu yaitu pembuatan buku panduan anti plagiarisme. Untuk melakukan gagasan yang telah saya buat, saya mencantumkan 5 rencana kegiatan, yaitu kegiatan pertama melakukan koordinasi dengan mentor, kegiatan kedua menyusun kerangka awal isi buku panduan, kerangka ketiga menyusun buku panduan, kerangka keempat finalisasi buku panduan, serta kegiatan yang kelima evaluasi kegiatan pembuatan buku panduan. Untuk kegiatan pertama, melakukan koordinasi dengan mentor terbagi atas 2 tahapan, yaitu meminta izin untuk melaksanakan ide aktualisasi kepada mentor, serta melakukan diskusi serta meminta masukan dan arahan dari mentor. Untuk outputnya sendiri ada 2, yaitu mendapatkan izin pelaksanaan ide aktualisasi dan juga mendapatkan masukan dan arahan mengenai kegiatan yang akan dilakukan. Untuk nilai dasar sendiri, terdapat nilai-nilai dasar berakhlak dalam kegiatan ini, yaitu nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Untuk nilai kedudukan dan peran PNS terlihat pada nilai Goal of Government, yaitu koordinasi yang dilakukan. Masuk ke kegiatan kedua, yaitu menyusun kerangka awal isi buku panduan. Nah, untuk kegiatan ini terbagi atas 3 tahapan kegiatan, yaitu menyusun kerangka materi yang akan dibahas pada buku panduan, berdiskusi dengan mentor ketua jurusan dan rekan dosen untuk meminta arahan serta masukan mengenai kerangka awal isi buku panduan, serta memperbaiki kerangka awal isi buku panduan sesuai dengan arahan yang telah diberikan. Outputnya sendiri yaitu terpilihnya materi yang akan dibahas pada buku panduan, mendapatkan masukan dan arahan dari mentor ketua jurusan dan juga rekan dosen, serta terjadinya penyempurnaan kerangka awal isi buku panduan.
Untuk nilai dasar berakhlaknya sendiri, nilai-nilai dasar berakhlak semuanya masuk dalam kegiatan ini, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Untuk kedudukan dan peran ASN bisa dilihat dari Wall of Government, serta Smart ASN yang ikut terlibat di dalam kegiatan ini. Untuk kegiatan ketiga yaitu menyusun buku panduan. Untuk kegiatan ini terdapat 3 tahapan, yaitu mengumpulkan referensi mengenai plagiarisme dan juga anti-plagiarisme, menyusun isi buku panduan, serta mengkomunikasikan hasil dengan rekan dosen yang bertanggung jawab atau berkaitan dengan pengecekan plagiarisme, serta mengkomunikasikan dengan ketua jurusan dan juga mentor. Untuk outputnya sendiri, yaitu bertambahnya referensi materi untuk buku panduan, situ terbentuknya buku panduan yang bermanfaat, dan selanjutnya adanya penyempurnaan terhadap buku panduan. Untuk nilai dasarnya sendiri, kegiatan ini hanya memiliki 6 nilai dasar berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, serta kolaboratif. Nilai adaptif tidak ada dalam kegiatan ini. Namun di dalam kegiatan ini terdapat juga nilai yang terdapat dalam kedudukan dan peran PNS, yaitu Smart ASN. Kegiatan yang keempat yaitu finalisasi buku panduan. Terbagi atas mendesain cover buku panduan, mencetak buku panduan, serta pengesahan dan penyerahan buku panduan yang telah dicetak. Outputnya sendiri, terciptanya cover buku panduan yang menarik, adanya bentuk fisik dari buku panduan, serta buku panduan secara resmi diterima oleh mentor atau pihak fakultas. Untuk nilai dasar berakhlak, sini hanya memiliki 6 nilai yang terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan juga adaptif. Nilai kolaboratif tidak ada dalam kegiatan ini. Habis itu selanjutnya, di kegiatan ini juga memiliki nilai dalam kedudukan dan peran PNS, yaitu manajemen ASN, yang berhubungan dengan fungsi ASN, yaitu pelayanan publik. Kegiatan yang kelima yaitu evaluasi kegiatan pembuatan buku panduan, dengan tahapannya melakukan evaluasi pelaksanaan pembuatan buku panduan anti plagiarisme guna peningkatan di kemudian hari. Untuk outputnya sendiri, laporan hasil evaluasi, dan untuk nilai dasar berakhlaknya sendiri, semua nilai dasar berakhlak terkandung di dalam kegiatan ini, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Nah, dampak sendiri dari terpecahnya isu plagiarisme ini terbagi atas 3 yang merasakan dampak tersebut. Yang pertama bagi individu yaitu dosen, yaitu meningkatnya kredibilitas dari dosen yang membimbing dosen tersebut karena dianggap telah berhasil membimbing mahasiswa sampai menghasilkan karya tulis yang baik yang bebas dari plagiarisme. Yang kedua yaitu bagi unit kerja, yaitu meningkatnya kualitas lulusan. Selanjutnya juga meningkatkan kualitas karya ilmiah yang dipublikasi dan juga akan berdampak pada meningkatnya reputasi dari fakultas. Dan bagi masyarakat dalam hal ini mahasiswa, meningkatnya kemampuan untuk berpikir karena plagiarisme menginstruksikan serta mendorong untuk mahasiswa memiliki kemampuan berpikir agar menghasilkan ide dari pemikirannya sendiri agar tidak terjadi plagiarisme. Nah, dampaknya sendiri juga mahasiswa dapat membuat karya tulis yang lebih baik. Untuk jadwalnya sendiri, untuk kegiatan yang pertama, melakukan koordinasi dengan mentor, saya menjadwalkannya pada tanggal 19 sampai 23 Oktober. Habis itu menyusun kerangka awal isi buku panduan dilakukan pada tanggal 24 sampai 30 Oktober, menyusun buku panduan pada tanggal 31 Oktober dan dilanjutkan di tanggal 1 sampai 12 November, finalisasi buku panduan pada tanggal 14 sampai 16 November, serta kegiatan evaluasi kegiatan pembuatan buku panduan pada tanggal 17, 18, dan juga 21 November. Untuk gagasan yang saya buat ini, serta idenya, di sini terdapat beberapa stakeholder yang ikut terlibat, yaitu saya sendiri, mentor, ketua jurusan, serta rekan dosen, di mana masing-masing stakeholder ini memiliki peran serta strategi komunikasinya sendiri-sendiri. Untuk kendala sendiri, saya memperkirakan adanya kendala pada waktu ketemu untuk melakukan diskusi dengan mentor, ketua jurusan, dan juga rekan dosen, karena terkait aktivitas kerja, jadwal kegiatan perkuliahan, dan juga kegiatan di luar kampus. Nah, untuk rencana antisipasinya, saya membuat janji sebelum bertemu dengan mentor, ketua jurusan, dan juga rekan dosen, agar terjadi penyesuaian waktu dengan aktivitas yang ada, serta menggunakan media sosial seperti WhatsApp, khusus untuk melakukan diskusi dengan rekan dosen. Sekian presentasi dari saya. Atas kesempatannya, saya ucapkan terima kasih, serta memohon masukan dan arahan terkait rancangan aktualisasi saya. Terima kasih.